Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Semoga kalian sehat-sehat semua. Kali ini kita masuk pada materi beberapa kita sudah masuk pada bab 4 untuk akhir dari semester ganjil, yaitu kita masuk pada materi suhu dan perubahannya. Di sini ada 3 percobaan suhu. Bagaimana kita mengetahui suhu menggunakan indera praba kita ya. Nah, kalian boleh melakukan kegiatan pada halaman 135 pada buku paket yang telah tersedia, yang telah kalian pegang. Lakukan pengujian 3 air yang telah ditentukan pada slide ibu. Kemudian apa yang kalian rasakan boleh kalian tuliskan. Nah, selanjutnya kalian telah menguji suhu yang ibu tentukan tadi. Kemudian kita beralih pada slide berikutnya. Di sini ada jenis-jenis termometer. Nah, di sini yang spesifik yang lebih kita pelajari yaitu termometer zat cair. Karena di sini termometer zat cair tergolong ada 2, yaitu termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Di sini ada gambar termometer zat cair ya. Secara umum dia mempunyai benda-benda di alam akan memuai. Ya, ukuran bertambah besar. Termometer zat cair ini terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan reservoir labu ya. Ada di halaman 136. Yang kita pelajari dalam termometer zat cair ini ada termometer laboratorium. Nah, kalian bisa lihat termometer laboratorium ini kita ada di lab juga ya. Dia bentuknya panjang dengan skala dari min 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Termometer ini dia menggunakan raksa dan atau alkohol. Ya, kalian bisa lihat pada gambarnya nih. Kemudian yang berikutnya ada termometer suhu badan. Lihat gambar termometer suhu badan. Nah, termometer ini dia biasa digunakan untuk mengukur suhu badan. Nah, ya. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Nah, di musim ini, di musim pandemi, musim virus, kadang kalau kita terinfeksi dengan virus, kita akan secepatnya mengukur suhu tubuh kita. Apakah suhu tubuh kita tuh masih tetap optimal ataukah sudah suhu tubuh orang tidak sehat. Contohnya, ini kita menggunakan suhu tubuh badan. Nah, termometer ini juga dilengkapi dengan pipa di bagian bawah. Dia dekat labu, dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Kalian bisa lihat gambarnya, ini termometer yang untuk mengukur suhu badan kalian. Tadi sudah ibu jelaskan, selain kita bisa menggunakan suhu badan menggunakan indera kita, termometer ini juga kita bisa mengukur suhu badan kita ya. Tapi indera itu kita masih indera seperti peraba. Kita meraba suhu badan kita, panas itu kan berarti kita mulai sakit. Jadi dengan termometer ini kita bisa dapat mengetahui berapa suhu kita. Apakah kita masih kuat dengan ketahanan suhu yang telah ditentukan oleh alat ini ataukah tidak. Begitu ya. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kerugian penggunaan zat cair sebagai bahan termometer. Nah, di sini zat cair yang kita gunakan untuk pengisi termometer adalah air raksa dan alkohol. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa keuntungan dan kerugian dari raksa dan alkohol. Yang pertama ada raksa. Dia kalau keuntungannya itu mudah dilihat karena mengkilap ya. Kemudian pemuaiannya teratur, terus kemudian tidak membasahi dinding kaca saat kita mengukur suhu atau kita mengocok-ngocok air di dalam termometer itu, dia tidak membasahi dinding itu. Kemudian kerugiannya, kalau untuk raksa ini harganya agak mahal, tidak dapat mengukur suhu
yang sangat rendah ya. Kalau raksa kita tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah di bawah min 39 derajat Celcius. Nah, kemudian dia raksa ini termasuk kategori bahan beracun ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada alkohol. Nah, di dalam termometer zat cairnya juga ada alkohol. Nah, di sini juga ada keuntungan dan kerugian dari alkohol. Yang pertama, harganya murah ya. Kemudian untuk zat cair seperti alkohol dia lebih teliti untuk perubahan yang sangat kecil karena pemuaian cukup besar. Kemudian titik bekunya rendah yaitu sekitar min 112 derajat Celcius. Kalau untuk kerugian alkohol sendiri titik didihnya rendah, kemudian tidak berwarna sehingga sulit dilihat ya. Itu kerugian dari alkohol, dia tidak berwarna sehingga sulit untuk kita lihat jika sudah masuk pada termometer tersebut. Terus dia membasahi dinding kaca. Ini kerugian dari penggunaan alkohol tersendiri ya. Selanjutnya kalian lihat tabel perbandingan skala Celsius dengan skala lain. Nah, di situ ada titik tetap bawah dan titik tetap atas dari masing-masing skala termometer. Ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan sesuai tabel yang telah Ibu tampilkan, yaitu kita dapat melihat rumus dari 4 skala yang telah dipaparkan di depan, yaitu di sini ada termometer Celcius atau ditingkat jadi TC. Jadi kita itu punya 4 skala, yaitu termometer Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit ya. Di situ kita punya 4 termometer. Nah, ini rumus penurunan suhu Celcius yaitu TC banding TR sama dengan TF kurang 32 sama dengan 5 banding 4 banding 9. T besar ini Kelvin sama dengan TC ditambah 273 atau TC sama dengan T kurang 273. Di mana angka 5 dan 4, 9 ini akan Ibu bahas pada berikutnya. Nah, untuk 273 ini adalah titik tetap bawah. Kalian bisa perhatikan di tabel, ini merupakan titik tetap bawah ya. 273 titik tetap bawah dari termometer apa? Yaitu dari termometer Kelvin. T besar itu menunjukkan suhu Kelvin. Yaitu jadi keterangannya TC ini skala yang ditujukan. Di sini skala yang ditujukan untuk termometer Celcius atau dalam kurung derajat Celcius. Begitu pula TR sama ya. TR merupakan skala yang ditujukan untuk termometer Reaumur dalam kurung R. Untuk yang berikutnya TF untuk skala untuk ini di sini Reaumur. TF untuk Fahrenheit. Atau di sini atau dalam kurung derajat Fahrenheit.
Untuk T besar yang tadi sudah Ibu katakan, skala yang ditujukan untuk Kelvin atau dalam kurungnya K. Jadi berdasarkan persamaan di atas, berdasarkan hubungan tersebut diperoleh rumus-rumus sebagai berikut. Kita lihat yang A, TC, termometer Celcius banding TR sama dengan 5/4. Nanti akan Ibu bahas 5 dari mana, 4 dari mana. Kemudian TC sama dengan 5/4. Ini rumus-rumusnya ya. Atau TR sama dengan 4/5 kali TC. Kemudian yang B, TC sama dengan TF kurang 32 derajat sama dengan 5/9, di mana TC sama dengan 5/9 TF, ini TF ya, TF kurang 32 derajat, atau TF sama dengan 9/5 dikali TC ditambah 32 derajat Celcius, di mana 32 derajat Celcius ini didapat dari titik tetap bawah termometer Fahrenheit. Kalian lihat di tabel. Kemudian turunan rumus yang ke C itu ada TR atau termometer Fahrenheit, termometer Reaumur sama dengan termometer Fahrenheit dikurang 32 derajat sama dengan 4/9 ya. Kemudian TR atau termometer Reaumur sama dengan 4/9. Ini turunan rumusnya ya, dikali TF kurang 32 derajat, atau TF sama dengan 9/4 dikali TR ditambah 32 derajat. Nah, selanjutnya anak-anak, sebelumnya Ibu menjelaskan bahwa kita itu punya skala suhu. Skala suhu itu ada 4, yaitu skala suhu Fahrenheit, Celcius, Reaumur, dan Kelvin. Nah, ini ya, ini Ibu telah gambar contoh dari skala-skala suhunya. Nah, di antara keempat skala suhu yang kita miliki itu masing-masing dia mempunyai titik didih atas dan titik didih bawah. Di mana sih titik didih atas dan titik didih bawah? Nah, ini titik didih atas dari suhu skala suhu Fahrenheit, dan ini titik didih bawah dari skala suhu Fahrenheit ya. Ini atas, ini bawah. Kemudian Celcius juga demikian, Reaumur demikian, dan Kelvin demikian. Ini titik didih atas itu menunjukkan air yang sedang mendidih. Kalau titik didih bawah itu suhu air yang sedang mencair. Nah, sekarang kita mencari nilai dari rumus yang telah Ibu paparkan tadi ya. Nah, kita mencari nilai dari rumus. Yang pertama kita lihat untuk Fahrenheit. Fahrenheit dia mempunyai nilai 9 ya. Dari rumus tadi, di mana nilai 9? Nilai 9 didapat dari titik didih ya. Titik didih atas dikurang titik didih bawah. Kita kurangkan titik didih atas, titik didih ya, Ibu singkat ya, titik didih atas dikurang titik didih bawah. Titik didih atas dikurang titik didih bawah dari skala
suhu Fahrenheit. Berarti di sini 200 ya, 212 derajat kita kurangkan dengan titik didih bawahnya yaitu 32 derajat. Sama dengan berapa? Sama dengan 180. Ya, 180. Ini kita jangan dulu hitung, kita lanjutkan untuk skala suhu Celcius. Di situ skala suhu Celcius, titik atasnya ada 100. Ini untuk Ibu kasih Fahrenheit ya Ibu, biar kalian nggak bingung. Di sini ada Celcius sama dengan titik didih atasnya 100 dikurangi 0 sama dengan tetap ya 100 ya. Kemudian yang berikutnya ada reamur. Berapa titik didih reamur? 80. Titik didih atas reamur 80 derajat. Mohon maaf ya, bolpen Ibu agak macet. Kemudian titik bawahnya 0 derajat, sama dengan kita dapat 80. Kemudian next, skala suhu berikutnya ada Kelvin. Titik didih atas Kelvin itu ada 373. Untuk Kelvin sama dengan 373 dikurang berapa titik didih bawahnya? 273. Ya, 273. Sekarang ya, ini berapa? Ini 100. Nah, kita telah mendapatkan hasil pengurangan dari titik didih atas dan titik didih bawah dari masing-masing tiap skala suhu. Kemudian sudah kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita bagikan 4. Masing-masing skala kita bagikan 20. Masing-masing skala suhu kita bagikan 20. Ini Ibu jelasin dari memang penentuan skala suhunya seperti ini agar kalian tidak bingung dapat nilai-nilainya dari mana yang tadi. Jadi kalian bisa tentukan ya, untuk Fahrenheit sendiri titik didih atas dikurang titik didih bawah 212 derajat kurang 32 derajat sama dengan 180. 180 dibagikan 2 sama dengan 9. Jadi nilai dari skala suhu Fahrenheit adalah 9 ya. Untuk yang berikutnya skala suhu Celcius. Skala suhu Celcius kita dapat titik didih atas ya 100. Titik didih atas 100. Mohon maaf ini ada salah nulis 100. Titik didih atas 100 dan titik didih bawah Celcius berapa ya? Titik didih bawahnya 0 ya. Sama dengan 100 kurang 0 sama dengan 100. 100 dibagi 20 sama dengan berapa? 5 ya. 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi nilai dari skala suhu Celcius adalah 5. Ya. Kalian perlu ingat ya, itu. Sekarang kita sudah mengetahui 2 skala Celcius. Skala Celcius Fahrenheit 9, skala Celcius skala suhu Fahrenheit 9, skala suhu Celcius itu 5. Sekarang kita beralih ke skala suhu reamur. Titik atas reamur itu ada 80 derajat ya. Benar kan? 80 derajat. Titik di bawah 0 derajat. Kita kurangkan hasilnya 80 dibagi 20 sama dengan 4. Berarti skala suhu dari reamur adalah 4. Ya,
3 sudah kita ketahui, yang terakhir Kelvin. Kita lihat, jangan sampai skala untuk Kelvin, titik di atasnya 373 dan titik di bawahnya 273. 373, 273. Dikurangkan mereka sama dengan 100. 100 bagi 20 sama dengan 100 bagi 20 berapa? Berarti 5. Jadi kita telah mengetahui skala suhu dari masing-masing termometer. Di sini ada termometer Fahrenheit dengan nilai skala suhunya 9. Di sini ada termometer Celcius, nilai skala suhunya 5, dan Reaumur nilai skala suhunya 4. Begitu juga yang terakhir Kelvin, nilai skala suhunya 5. Telah kita hitung dari hasil termometer antara perbandingan titik di atas dan titik di bawah. Nah, anak-anak, selanjutnya kita lanjut pada contoh soal ya. Contoh soal dari pengukuran suhu. Nah, di sini Edo dia mengukur suhu air dengan termometer skala Fahrenheit dan menunjukkan angka 23 derajat Fahrenheit. Yang ditanya, berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam A. skala Celcius, B. skala Reaumur, dan C. skala Kelvin. Pertama-tama dalam pengerjaan fisika kita perlu untuk menyelesaikan soal diketahuinya dulu ya. Diketahui. Di sini kita telah mengetahui TF-nya sama dengan termometer Fahrenheit sama dengan 23 derajat Fahrenheit. Ini yang sudah diketahui ya, dalam soal yang sudah diketahui termometer Fahrenheit. Kemudian yang ditanya di sini ada 3, skala Celcius, skala Reaumur, dan skala Kelvin. Skala Celcius berarti TC sama dengan tanda tanya. B. skala Reaumur berarti TR sama dengan C. skala Kelvin berarti T besar dengan. Nah, kita sudah mengetahui, menyelesaikan yang diketahui dan yang ditanya. Kemudian selanjutnya kita jawab. Kita menjawab dulu yang bagian A. Yang bagian A yang ditanya, berapa suhu dari skala Celcius? Suhu dari skala Celcius berarti TC, termometer Celcius, sama dengan berapa nilai skala dari Celcius? Nilai skala dari Celcius yang kita hitung sebelumnya itu adalah 5. Berarti 5 berapa nilai skala Fahrenheit pada soal yang ditanya di atas ya. Berarti 9 Fahrenheit, nilai skala suhunya 9. Kita menggunakan rumus ini yaitu T. Karena yang ditanya TC berarti yang sudah diketahui TF dikurang 32 derajat Celcius. 32 derajat saja ya. 32 itu titik di bawah, nilai titik di bawah dari termometer Fahrenheit yang sudah kita ketahui tadi. Kemudian selanjutnya kita selesaikan nilainya, berarti 5/9 sama dengan yang sudah diketahui TF 23 derajat
23 derajat kurang 32 sama dengan 23 derajat kurang 32 sama dengan min 5 derajat Celcius. Ya. Min 5 derajat Celcius itu didapat dari 23 kurang 32 kurang 32 derajat. Kemudian kita bagi dengan 9, kemudian kita kalikan dengan 5, ya. Ini seperti cakarannya, hitung-hitungannya di sini berarti min 5 derajat Celcius kita dapat dari 23 kurang 32 bagi 9, kemudian kita kalikan dengan 5. Hasilnya berapa? Min 5. Di sini min 9. Ya. Sekarang kalian hitung, ini bentuk penyelesaian dapat dari 5. Udah, berarti kita lanjut ke B-nya. Untuk soal yang B, yang di situ ditanya termometer Reaumur atau skala dari Reaumur. Nah, untuk Reaumur sama pengerjaannya. Untuk skala penentuan Reaumur, di sini kita masukin dulu TR sama dengan skala hitung Reaumur yang tadi. Skala hasil Reaumur yaitu dia 4 ya. 4 per berapa? Skala Fahrenheit masih 9. Ini nilai Fahrenheit ya. Kenapa nilai Fahrenheit ya? Karena pada soal di atas Edo mengukur suhu air dengan termometer skala Fahrenheit ya. Jadi di sini Fahrenheitnya udah diketahui, makanya kita soalnya nih angka Fahrenheit. Kemudian kita masukin lagi nilai di dalam kurung, kemudian TF kurang 32 derajat ya. Kemudian ini langsung dijumlahkan 4 per 9. Sini 23 derajat dikurang 32 derajat sama dengan berapa? Min 4 derajat Reaumur. Cara pengerjaannya sama ya. Min 4 derajat Reaumur. Cara pengerjaannya sama, kalian boleh memperhatikannya. Dari mana sih? Pertama kita kurangkan dulu ini. 23 kurang 32 ya. 23 kurang 32 sama dengan min 9. Caranya sama seperti di atas. Di atas juga sama ya. Sama teh. 23 kurang 32 itu min 9 ya. 23 kurang 32 per ya bagi min 9 ya sama dengan dikali 5. Dikali 5 ini nilai 5. Nah, di sini kita bentuk penyelesaiannya 23 kurang 32 per min 9 kali 4 sama dengan berapa? Benar kan? Min 4 derajat Reaumur. Ini bentuk dari penyelesaian masing-masing soal ya. Jadi kita tentukan, kita juga buktikan. Kita buktikan nilai ini tuh dari mana gitu ya. Kalau sudah yang B, kita lanjut ke yang terakhir yang ditanya skala Kelvin. Skala suhu dari Kelvin. Berapa skala suhu dari Kelvin?
Di sini kita masuk pada C. Seperti biasa untuk skala Kelvin, T besar sama dengan TC ditambah 273 ya. Dari mana 273? 273 ini dari titik di bawah suhu Kelvin ya, titik di bawah suhu Kelvin. Nanti kalian lihat lagi yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Berarti di sini TC. Kita sudah dapat nilai TC tadi, mana nilai TC min 5 ini kan, nilai TC. Yang ditanya TC kita sudah ketahui nih min 5-nya. Kita masukin min 5-nya di sini. Kemudian kita tambahkan lagi dengan titik di bawah dari suhu Kelvin 273 derajat sama dengan berapa? Min 5 tambah 273 derajat sama dengan enggak min ya, sama dengan 268. Di sini satuannya K, yaitu Kelvin. Nah, hasil akhirnya jadi, masuk pada hasil akhirnya, jadi 23 derajat Fahrenheit ya. Jika ada soal ditanya nih, jadi 23 derajat Fahrenheit sama dengan min 5 derajat Celcius sama dengan min 4 derajat Reaumur sama dengan 260 derajat Kelvin. Ini ya hasilnya ini ya. Jadi jika ada soal seperti itu, kalian boleh mengerjakannya seperti ini. Jika ada soal 40 derajat Fahrenheit berapa derajat Celcius, tinggal kalian hitung seperti yang sudah Ibu beritahu di sini. Ya, sekian, terima kasih. Sekarang Ibu ulangi lagi sedikit dalam bentuk pencariannya, mungkin kalian agak sedikit bingung ya. Ibu ambil dulu pulpennya. Mungkin kalian agak sedikit bingung, kok bisa dapat min 5 dari mana, Bu? Dapat min 5 dari, karena di sini 23 kurang 32 sama dengan min 9 ya. Ibu kasih satu contoh, nanti di bawah juga sedemikian sama. Bawah dan atas itu atas dan bawah itu semuanya sama ini. Dapat min 5 itu dari kita kurangkan dulu 23 kurang 32 ya. 23 kurang 32 dari hasil rumus ini nih. Nah, ini kita bawa, ini cara pencariannya ya. Ibu tulis di sini cara pencariannya. Cara pencarian nilai ya. Ini tidak termasuk, ini cakaran kalian aja yang masuk itu ini nilai ini. 23 kurang 32 min 9. Di sini kita tulis min 9. Min 9 ini kita kalikan dengan suhu skala suhu Fahrenheit yaitu 9. Skala suhu Fahrenheit kita kalikan dengan 9. Kemudian berapa kita hitung? Min 9 kali 9 berarti hasilnya min 1 ya. Min 1. Kita kalikan. Kemudian kita kerjakan berikutnya lagi. Jangan di sini ya. Min 1 ya. Tadi sudah diketahui min 1 kali 5. 5 dari mana? 5 dari skala skala Celcius ya. Skala Celcius. Nilainya 5. Yang sebelumnya Ibu hitung tadi. Skala Celcius nilainya 5. Sama dengan apa? Min 5.
Gimana ya? Berarti hasilnya nih. Hasil dari ini tuh turun ke sini untuk menuju ke sini. Nah, jadi kalau kalian 23 kurang 32, kemudian bagi min 9 kali 5, hasilnya bukan min 5, tapi caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini. Boleh kalian 9 ini suhu Fahrenheit yang sudah diketahui di sini. Kalau ini yang 5 suhu Celcius yang sudah ketahui dari sini, dari soal. Selanjutnya juga di bawah seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Demikian materi Ibu pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa kalian untuk mempelajari lagi agar bisa memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.